Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagian penafsir berpendapat bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo pada masa tuanya atau pada masa akhir hidupnya. Dia merasa waktunya sudah dekat dan dia menyadari dosa-dosanya, sehingga dia menuliskan kitab Pengkhotbah ini. Dalam kitab Pengkhotbah ini, Raja Salomo acap kali berbicara tentang kesia-siaan. Salomo menyadari bahwa tubuhnya semakin lama semakin mengalami kelemahan, dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah kesia-siaan. Tidak ada satupun yang kekal. Oleh sebab itu, Salomo mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Mengapa kita harus mengingat akan pencipta kita? Yang pertama adalah karena perintah Allah, terdapat dalam Ulangan 6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Alkitab menjelaskan bahwa bangsa Israel seringkali melupakan Allah. Untuk sementara waktu mereka setia, tetapi tidak lama kemudian mereka kembali melupakan Allah. Hal itu terjadi berulang-ulang. Mereka sangat mudah melupakan Allah. Ketika mereka menghadapi kesukaran dan ancaman dari musuh yang menyerang, dan mereka hampir kalah, mereka baru ingat kepada Allah. Saat itu mereka berseru-seru minta pertolongan Allah, bahkan berjanji akan kembali setia kepada Allah. Tetapi setelah Allah memberi mereka kemenangan, tidak lama kemudian mereka kembali melupakan Allah, bahkan melanggar semua janji mereka kepada Allah. Allah tahu bahwa hal itu akan terjadi. Oleh sebab itu Allah memakai Musa untuk memperingatkan bangsa Israel agar mereka tidak melupakan Allah. Allah menyuruh Musa dan Yosua agar berkata kepada bangsa Israel, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hal ini terdapat dalam Ulangan 6 ayat 7-9. Hal ini bertujuan agar dimanapun mereka berada, mereka selalu mengingat Allah. Poin yang kedua adalah karena segala sesuatu adalah sia-sia, terdapat pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Salomo menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah anugerah Allah. Allah lah yang mengaruniakannya. Allah adalah sang pencipta dan manusia adalah ciptaannya. Manusia diciptakan dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Roh yang ada pada kita akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi jika demikian, maka apa yang dapat kita banggakan dari diri kita selain kita harus mengingat akan pencipta kita? Tidak ada yang dapat kita sombongkan dari diri kita. Segala sesuatu yang ada pada kita saat ini adalah pemberian Allah. Raja Salomo dengan segala kemegahannya pun menyadari bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu dia mengatakan, ingatlah akan penciptamu. Poin yang ketiga adalah karena hidup ini adalah sementara, terdapat pada ayat yang ke-7. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa segala sesuatu kembali seperti semula. Debu kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Hidup manusia adalah sementara. Yakobus 4 ayat 14 menjelaskan bahwa hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi satu detik ke depannya. Jika demikian, maka tidak ada yang perlu dibanggakan. Sudah seharusnya lah kita mengingat akan Allah sang pencipta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita terus mengingat bahwa hidup ini hanya sementara. Tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini, karena segala sesuatu adalah karunia Allah. Oleh sebab itu, pergunakanlah hidup yang hanya satu kali ini dengan sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan. Jika ada kesempatan untuk melayani Tuhan,
Lakukanlah untuk menyenangkan hati Allah sebagai Sang Pencipta kita. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan ini tiap-tiap hari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.